Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ekonomi Lounge with Istay. Ya, di segmen ini kita akan membahas sekarang ini udah 3 tahun dan ini tahun keempat ada dana desa namanya. Dana desa itu cukup signifikan karena 79.400 desa rata-rata mendapatkan antara 800 juta sampai 1,5 M gitu ya. Nah, mestinya dengan rata-rata satu desa itu 70 keluarga, mestinya kalau dibagi duit aja udah sejahtera nih gitu ya. Tapi sejauh mana sih evaluasi dari dana desa ini penggunaannya sudah efektif? Mungkin Pak Swa. Mungkin satu desa lebih dari 70 kepala keluarga kayak lebih ya? Jawa, Jawa lebih banyak deh, luar biasa luar Jawa padatnya, luar Jawa mungkin itu ada beberapa yang kecil-kecil ya. Tetapi dana desa ini memang dimaksudkan sebagai dana yang langsung dari pemerintah lalu sampai ke desa. Dan cara dia dipakainya adalah kita maksudkan supaya masyarakat desa itu yang benar-betul memutuskan dia mau dipakai untuk apa. Jadi mungkin kalau bahasa ini ya terminologi ekonominya menciptakan local public goods. Karena kan kalau misalkan kita kasihkan dalam bentuk cash transfer, program keluarga harapan, itu kan menjadi miliknya keluarga, private goods. Nah, kalau diberikan kepada desa, kepada komunitas, moga-moga dia bangun public goods. Dia bangun jalan, dia bangun saluran air, dia bangun kantor desa, dia bangun irigasi atau yang lainnya. Nah, pola seperti ini kita inginkan supaya kemudian di semua desa menentukan apa yang paling baik untuk desanya masing-masing. Uangnya diberikan, keputusannya di sana, dibantu oleh pendamping, fasilitatornya. Pendamping itu sebagai ininya ya, pengarah. Sebagai pengarahnya, membantu membuat proposalnya yang baik, membantu menghitung yang baik, spesifikasi dan seterusnya. Jadi setiap desa kan ada pendamping ya, yang itu harusnya, yang sebenarnya wajib ya untuk diarahkan kemana arahnya. Dia yang membantu. Nah, sekarang memang dari awal tuh dimaksudkan supaya kalau masyarakat desa itu menggunakan uang yang dana desa ini, dia gunakan itu untuk secara bersama. Jadi jangan sampai uang dana desanya itu kemudian, oh kami mau bangun jalan, tapi jalannya disubkontrakin ke PT X, harusnya gitu kan? Dikerjakan sendiri. Nah, karena itulah didesain yang namanya cash forward itu. Cash forward itu prinsipnya adalah gunakanlah uang dana desa itu untuk public goods yang memang dipilih oleh masyarakat setempat, dibangun oleh pekerjanya masyarakat setempat sendiri, supaya nanti bayar gajinya ke mereka juga, menggunakan input yang dari desa itu. Jadi, tapi Pak Swa, kalau kita lihat yang sekarang ini diwajibkan 30%, berarti apakah karena kemarin nggak jalan sehingga sekarang ada kewajiban 30% untuk cash forward? Ya, kita inginkan bahwa uang dana desa ini ujungnya kembali ke masyarakat sebagai income, kembali ke masyarakat sebagai public goods tadi barangnya. Jadi kalau misalkan dia bilang mau bangun, kami perlunya di desa ini adalah jembatan. Nah, jembatan tuh di desa itu banyaknya adalah input bambu, ya pakai bikin jembatan bambu, jangan bikin jembatan beton. Nanti kalau jembatan beton beli semennya dari luar daerah lagi, beli besinya. Kalau dibangun secara swadaya, pakai local input, maka itu akan berputar uang itu. Nah, inilah yang harus didesain nih oleh teman-teman yang membantu teman-teman di desa untuk mendesain fasilitas. Nah, ini kan harus mendapat persetujuan dari bupati. Nah, ini juga menjadi problem juga karena semuanya harus terkonsentrasi pada bupati, baru anggaran itu kan keluar ke desa. Nah, sejauh mana kalau itu nggak inline dengan bupatinya bisa nggak disetujui? Sebenarnya yang penting adalah APBDes-nya ya. Jadi anggaran pendapatan belanja desanya itu sebagai bentuk dari kebersamaan masyarakat itu. Nah, ini yang juga sebagian harus dibantu oleh teman-teman dari pendamping. Jadi memang fungsi pendamping ini multitasking multitasking. Kita lihat tuh di beberapa tempat ada penggunaan dana desa yang bagus sekali karena aparat desanya bekerja sama dengan jadi sangat tergantung pada sumber daya manusia kayaknya. Akhirnya memang sangat begitu. Mas Berli, apa komentarnya? Artinya kalau kita evaluasi sebenarnya ya ada desa yang jadi bagus, ada yang memang belum berhasil gitu ya. Bahkan ada di suatu daerah itu bawa duit cashnya ke rakyatnya dan ditunjukkan ini uang Anda gitu ya. Dan ini kan artinya bahwa ternyata SDM-nya tidak semua merata sehingga jadi problem juga di beberapa desa, ada temuan KPK bahkan gitu. Apa komentarnya? Ya, jadi ya karena memang ini masif dan tersebar di seluruh Indonesia dan juga dengan ya secara geografis dan etnografis juga beragam. Ya saya kira waktu 3 tahun cukup buat
menemukan champion-champion atau best practice minimal di provinsi ya. Jadi ya jelas jangan dibandingkan katakanlah di Jawa Tengah dengan di Papua. Tapi misalnya yang terbaik di atau top 3-nya di Papua itu seperti apa sih? Ya itu dibikin jadi ya baik infografis atau video pendek ataupun buklet pendek sehingga bisa bisa ditiru oleh ya kepala desa di Papua. Seperti juga ya di Sulawesi juga yang top 3-nya seperti apa sih? Ya sehingga proses belajarnya bisa lebih cepat. 3 tahun kan harusnya sudah cukup. Jangan kalau biarkan secara natural ya kalau perlu bahkan yang bagus jadi ya desa-desa yang bagus itu contoh ya dibanding ya nggak apa-apa ya desa-desa Papua ke desa yang bagus dibawa sehingga bisa tinggal 3 hari 5 hari melihat bagusnya seperti apa. Jadi kita pengen cepat gitu sehingga kalau bisa diakselerasi yang sudah bagus yang lain bisa ngikut. Nah ini akan lebih cepat ya karena ya kan lumayan ya kita juga melihat indikasi bahwa dananya tidak ditambah 60 triliun 5 tahun lalu, berarti kan ya dianggap masih harus pelan-pelan, jangan dikebut dulu. Nah ini gimana supaya tadi ya virus-virus yang jagonya ini bisa disebar sehingga bisa ditingkatkan yang ya bisa 80 atau bahkan jadi 1 triliun langsung ke desa. Mungkin perlu insentif juga ya kalau bagus ditambah gitu ya. Nah kalau kita lihat memang di dalam Kementerian Desa itu kan ada 4 program dia, ada Embung, kemudian ada BUMDes, kemudian ada sarana olahraga dan ada satu lagi. Nah kalau kita lihat ada BUMDes namanya, itu Badan Usaha Milik Desa, itu kan yang dari dulu orang banyak omongkan, itu ada bagusnya juga supaya ada kepemilikan. Nah sekarang ini kalau kita lihat BUMDes ini kan belum semuanya juga baik ya, ada yang sudah bisa bekerja sama dengan swasta, dengan perusahaan sehingga membentuk kemitraan dan bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar, bahkan bisa membayarkan BPJS untuk rakyatnya yang tidak mampu gitu. Nah itu ada yang bagus, tapi ada juga yang kalau kita lihat BUMDesnya ya sekedar ada tapi tidak banyak kegiatannya. Nah gimana sih sebenarnya kalau kita bisa memberdayakan? Saya lihat di suatu daerah dia bisa memberdayakan masyarakatnya, BUMDesnya, ternyata pendapatan masyarakatnya juga bisa meningkat gitu. Gimana komentarnya Pak untuk BUMDes di daerah ini? Ya jadi ya beberapa kali riset untuk UMKM, untuk yang ya untuk yang di kota, buat yang pendidikannya lumayan aja bikin usaha itu tidak mudah gitu, apalagi yang di desa dengan banyakkan SDM yang terbatas ya, exposure-nya juga terbatas. Nah ini jadi ya lebih peran daripada pendamping lebih besar lagi tadi gitu, dan juga mungkin juga tidak berapa BUMDes itu bisa kerjasama dalam satu wilayah, jadi tidak harus setiap desa punya sendiri karena setting up bikin bukuannya, bikin marketingnya juga cukup repot ya. Apalagi kalau ada yang misalnya komoditasnya sama ya, baik kerajinan ataupun komoditas hasil panen yang sama, itu mungkin bisa diolah bareng gitu kan, jadi misalnya dari nila diubah jadi gula merah, itu kan bisa bareng-bareng marketingnya, jadi sinergi antar desa juga bisa lebih kuat. Nah, ini peran pembimbing dan juga ya level baik bupati ataupun dari Kemendes yang melihat potensi ini bisa mana bisa bareng-bareng, jangan harus 60.000 BUMDes ya masing-masing fight sendiri, itu juga berat lah gitu. Nah kita lihat lagi juga dana pendidikan ya, dana pendidikan ini kan wajib 20% ya, itu sangat besar sekali. Tapi seringkali orang melihatnya bahwa dana sebesar itu apa sih yang dinikmati oleh rakyat, bahkan kadang-kadang daerah ada juga yang menganggarkan lagi gitu tambahan misalnya. Nah ini gimana Pak Swab terkait dengan dana pendidikan yang sangat besar sekali tetapi orang kadang-kadang masih mempertanyakan gitu. Prinsip dari 20% anggaran pendidikan itu berlaku bukan hanya untuk APBN, tapi juga untuk APBD. Jadi harusnya APBD juga mengalokasikan 20% dari anggarannya kepada anggaran pendidikan di daerah tersebut. Nah, kita juga, untuk APBN, kalau kita lihat 2.220 triliun, berarti 20% itu kan 444 triliun. Ini kan juga jumlah yang luar biasa. Yang luar biasa besar. Karena itu di APBN 2018 ini kita mendesain suatu pemikiran baru, yaitu membentuk suatu yang namanya Sovereign Wealth Fund. Jadi uang APBN itu tidak semuanya kita habiskan, harus habis di satu tahun anggaran tertentu untuk pendidikan yang 444 triliun itu. Artinya kita benar-benar hitung untuk pelaksanaan fungsi pendidikan melalui berbagai macam KL maupun daerah itu butuh berapa. Kita biayai, kita alokasikan. Tapi kemudian ada uang yang kemudian kita sisihkan, kita bentuk Sovereign Wealth Fund yang diakumulasi dan yang dipakai itu hanya hasil pengelolaannya.
Oh, jadi seperti bunganya gitu jadi ya. Jadi bunganya aja yang dipakai. Sebenarnya cikal bakalnya ini adalah yang namanya LPDP. Oh iya, LPDP yang sekarang itu memberikan beasiswa untuk anak-anak Indonesia perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Ini mau kita buat menjadi lebih kuat lagi sehingga dia benar-benar menjadi sovereign wealth fund. Dalam kalau bertahun-tahun dia bisa mengakumulasi uang yang cukup besar. Jadi bisa lebih banyak lagi malahan ya. Jadi nanti bisa lebih banyak lagi. Pokoknya tidak dipakai habis, gitu ya. Tidak habis. Itu sudah mulai berjalan apa belum? LPDP-nya sebenarnya udah dari tahun 2007. Saat ini udah menyekolahkan mungkin sekitar 15-16 ribu anak-anak Indonesia. Tapi ini mau kita perkuat, ya kita perkuat sehingga dari APBN kita tambahin terus, sehingga lalu kita kontrol governance-nya, tapi kemudian pengelolaannya juga kita fokus supaya dia pengelolaannya bisa efisien, kemudian memberikan dana pendidikan yang bukan hanya untuk beasiswa, tapi juga untuk riset. Mungkin di masa depan dari pengelolaan itu juga bisa untuk infrastruktur pendidikan atau untuk hal-hal yang terkait dengan pendidikan, vokasi dan yang lain. Betul. Nah, vokasi termasuk juga di dalam situ, di dalam dana pendidikan ini. Karena sekarang vokasi kan juga masuk lagi banyak dibicarakan tentang vokasi. Masuk. Jadi ada yang di Kementerian Pendidikan, ada yang di Kementerian Tenaga Kerja. Ini vokasi banyak sekali yang harus kita biayai karena ke depan kita yakin bahwa pendidikan vokasi ini salah satu kuncinya Indonesia mengakumulasi skill untuk produktivitas. Oke, nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan masuk pada segmen 6. Kita juga akan bicara tentang dana kesehatan ya, yang sekarang juga naik dari 3%, kira-kira sekarang menjadi 5% ya. Nah, apakah nanti terkait dengan bukan hanya BPJS, tapi bagaimana untuk kesehatan anak dan ibu hamil, tapi kita harus break lagi. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge by IC.